Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله في السر والعلن قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. Yang saya hormati jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita ruku dan sujud sebagai pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemahkan takbir tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh, menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin jamaah Idul Adha. Marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita sungguh kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu setelah wukuf di padang Arafah, mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan.
Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yaitu Ismail dan Siti Hajar. Ketiga orang ini telah membuat sejarah besar yang tidak ada bandingannya, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak ada tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu di tempat di suatu yang paling asing, yang kurang lebih jaraknya 1.600 km dari negeri Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas. Karena itu Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus salati faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim 37. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tak kala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil berlari-lari, yang kemudian sekarang dengan ada syariat haji yang namanya syai, antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam, sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan, yaitu air. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan nama kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur. Jamaah Idul Adha yang saya hormati, hal itu membuktikan tingkat kemakmuran yang modern sekarang ini dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati, sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala wa man kafara fa ummatihi qalilan summa antaruhu ila adabin nari fa bi'sal masyir. Artinya, Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali.
Quran surat Al-Baqarah 126. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga dengan Idul Kurban. Artinya hari raya memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, maka Allah memberinya sebuah anugerah yaitu sebutan Qalilullah atau kekasih Allah. Setelah gelar Qalilullah atau kekasih Allah disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah hatinya dan amal baktinya." Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai realisasi dari firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat As-Saff ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbaruka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang anak, dan sang ibu silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Mereka tidak terpengaruh sedikit pun untuk mengurungkan niatnya melaksanakan perintah Allah. Ibrahim kemudian melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu. Seraya ia kemudian melepaskan tali ikatan agar tidak muncul suatu kesan prasangka bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa. Ia meminta ayahnya untuk mengayunkan pisau sambil berpaling atau tidak melihatnya, supaya tidak terjadi kengerian di dalam diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat, seperti ayahnya yang telah bertawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan mengorbankan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak yang telah memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelian seekor kambing kepada korban. Sebagai korban, yaitu sebagaimana ada di dalam surat As-Saff 107 sampai 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fadainahu bidibhin 'adim wa darabna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik.
di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu at-tawwabur rahim wa qur warham ghairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala a'yadi bil afrati was surur وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل ضيافتي في يوم عيد العمر المؤمنين بسعيهم مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بهداه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني ورحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فيباني لكم ملائكته وأنتم مكبرون فيه إظهار للشعائر في كل مكان طاهر. وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفحشاء والوباء والسيوف المختلفة والسدائد والأمراض والمهن والفتنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.